Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Hari ini kita memasuki perkuliahan pertama kita dan kita akan memulai membahas tentang materi paradigma dan dimensi pembelajaran PPKN ya. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita kali ini yang pertama adalah menganalisis paradigma pembelajaran PKN itu apa, dan yang kedua menganalisis dimensi pembelajaran PKN itu apa saja ya. Untuk memahami materi ini tentu kalian harus mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya, jangan dilewat. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berkonsentrasi pada pengembangan nilai-nilai karakter kebangsaan, nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara, serta membimbing aktivitas warga negara sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan, sehingga dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik atau to be a good citizenship. Bagaimana pendapat kalian? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Gimana ya? Ya kembali deh kepada pemilihan kalian masing-masing. Tapi kalau menurut Bapak setuju nih dengan istilah ini bahwa penting yang namanya pendidikan kewarganegaraan ini untuk mewujudkan warga negara yang baik ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, yang kedua sikap serta perilaku cinta tanah air, yang ketiga bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional. Sementara menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 37, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air ya. Nah, sehingga kalian sebagai calon guru sekolah dasar harus memahami tentang tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini, karena nanti akan diajarkan di bangku persekolahan. Nah, selanjutnya apa saja sih Pak dimensi pendidikan kewarganegaraan? Setelah tadi memahami tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, bahwa tujuan utamanya menciptakan warga negara yang cinta tanah air gitu ya, dan menjadi warga negara yang baik tentunya. Nah, dimensi pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi 3. Apa saja kah itu? Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler. Hal ini berarti program yang dirancang serta dibelajarkan kepada peserta didik pada semua jenjang satuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ada dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Maka tidak heran ketika kalian kemarin kuliah di semester awal kalian mendapatkan MKDU pendidikan kewarganegaraan, dan ketika sekarang di mata kuliah prodi pun kalian menerima yang namanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang lebih dikhususkan lagi tentang pembelajarannya gitu ya. Nah, itu adalah dimensi pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler. Yang kedua adalah program pendidikan kewarganegaraan sebagai program akademik, dalam artian program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKN. Artinya dalam hal ini program akademik pendidikan kewarganegaraan itu sebagai program studi, misalkan ya ada program studi S1, S2, S3 PKN gitu ya, untuk menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKN ya. Selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai program sosial kultural. Dimensi ini mengembangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Artinya ketika kita belajar pendidikan kewarganegaraan, maka sesungguhnya kita sedang belajar kehidupan bermasyarakat. Karena yang namanya pendidikan kewarganegaraan pun itu tumbuh di dalam lingkungan masyarakat, kehidupan masyarakat ya. Seperti misalkan Karang Taruna, kehidupan RT, RW, itu bagaimana membangun demokrasi, itu adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan sebagai program sosial kultural. Nah, itulah pembahasan kita singkat namun mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kita simpulkan kembali ya. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik, to be good citizenship, baik secara knowledge, secara skill, dan juga secara watak atau karakter disposition ya. Dan yang kedua adalah 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dimensi pendidikan secara akademik, yang kedua adalah dimensi secara sosial kultural, dan juga dimensi sebagai program kurikuler ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan boleh dicatat dan disampaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.